pendidikan IPS. Upaya pembaruan pembelajaran IPS di Indonesia. Pembaruan kurikulum 1945 sampai 1964. Istilah IPS belum dikenal, tetapi lebih mengarah ke social studies. 1964 sampai dengan 1984. Istilah IPS dikenal dalam beberapa istilah, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. 1975 sampai 1984, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS. Adanya pendidikan IPS terpadu untuk SD dan pendidikan IPS terpisah-pisah untuk SP. Pendidikan terkonfederasi 1994. Pendidikan IPS terpadu untuk SD berlaku untuk kelas 3 dan 4. Sedangkan kelas 1 dan 2 tidak. Pendidikan IPS untuk SMP sama dengan kurikulum 1984. Pendidikan IPS terpisah-pisah. 2006. Pada kurikulum 2006, IPS dan PKN terpisahkan, meskipun IPS dan PKN mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik. Maka PKN tetap diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah di sekolah. Mulai diperlukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan panduan yang mengacu terhadap standar kompetensi lulusan SKL yang dikeluarkan oleh BNSP. 2013. Konten pendidikan IPS adalah kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Daud dari kelompok 3 PIPS. Nah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari tahun 1964 sampai 1968. Tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia, yang kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini yang menjadi ciri khas dari kurikulum bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana yang meliputi pengembangan pada daya cipta, praksajat, karsa, dan moral. Mata pembelajaran yang diklarifikasikan dari tahun 1964 yaitu ada 5. Yang satu dari bidang studi moral, 2 dari bidang kecerdasan, 3 emosional atau artistik, 4 keterampilan, dan terakhir 5 adalah jasmani. Nah, selanjutnya dari kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum tahun 1964 yang dilakukan pada perubahan struktur
pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Nah, kurikulum tahun 1968 ini telah mewujudkan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta jasmani, moral, budi pekerti, dan kekayaan beragama. Isi pendidikan dari tahun kurikulum 1968 ini diarahkan pada kegiatan yaitu mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan serta kuat. Mungkin segitu dari saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum pada tahun 1975 dan pada tahun 1984. Yang pertama, Word. Pengertian dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang pertama memasukkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ke dalam kurikulumnya. Sedangkan kurikulum 1984 adalah hasil dari perbaikan atau penyempurnaan kurikulum 1975. Yang kedua adalah when. Kapan terjadinya pembaharuan kurikulum tersebut, yaitu terjadi pada tahun 1975 dan pada tahun 1984. Yang ketiga adalah where, di mana terjadinya pembaharuan kurikulum tersebut, yaitu berada di Indonesia. Lebih spesifiknya, terjadi pada lembaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA, atau SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Yang keempat adalah why. Mengapa atau alasan apa yang menyebabkan pembaharuan kurikulum tersebut? Perubahan kurikulum terjadi pada tahun 1984 di mana diperlukannya perbaikan atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kemudian yang kelima adalah who. Siapa yang terlibat dalam upaya pembaharuan kurikulum tersebut? Yang pertama ada pemerintah sebagai yang menaunginya, yang kedua ada guru sebagai fasilitator, yang ketiga ada siswa sebagai penangkap ilmu. Yang keenam adalah how, bagaimana upaya pembaharuan kurikulum tersebut, yaitu yang pertama, untuk tingkatan sekolah dasar, ilmu pengetahuan sosial itu merupakan IPS yang terpadu, yaitu digabungkan antara sejarah, ekonomi, geografi. Yang kedua adalah untuk tingkatan SMP. Untuk tingkatan SMP juga sama halnya dengan tingkatan SD, yaitu digabung-gabungkan seperti ekonomi, geografi, sejarah, sama. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk tingkatan SMA atau SPG, di mana pada tingkatan ini ilmu pengetahuan sosial itu dipisah-pisahkan menjadi beberapa mata pelajaran seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perubahan pada kurikulum 1994, di mana pada kurikulum ini IPS dinyatakan sebagai mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial,
di mana di dalamnya terdapat geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, pada kurikulum ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, pendidikan IPS terpadu untuk SD yang berlaku untuk kelas 3 sampai 6. Nah, mengapa tidak berlaku untuk kelas 1 sampai 2? Karena pendidikan IPS ini tidak secara eksplisit berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP. Di mana pendidikan IPS ini berfungsi sebagai payung yang menaungi pelajaran sejarah, geografi, antropologi. Dan yang ketiga, pendidikan IPS tidak terpisah untuk SMA. Nah, di mana pendidikan IPS ini ada sejarah, geografi, ekonomi yang sudah berdiri sendiri menjadi mata pelajaran sendiri itu untuk program IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Komalasari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pembaharuan pembelajaran IPS di Indonesia. Salah satu upayanya yaitu pembaharuan kurikulum 2006. Dengan dikeluarkannya kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini atau KTSP 2006 yaitu IPS dan PKN dipisahkan kembali. Hal ini terjadi karena adanya berbagai masukan dan kritik dari para ahli pendidikan. Selain itu, adanya kepentingan pendidikan nasional dan politik bangsa, yaitu mengenai perlunya mempelajari pendidikan kewarganegaraan bangsa. Maka dari itu, IPS dan PKN dipisahkan kembali, meskipun keduanya memiliki tujuan dan kajian yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik. Meskipun demikian, PKN tetap diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah yang terpisah dengan IPS. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pembaharuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 2013 di Indonesia. Bisa dipungkiri bahwa perubahan-perubahan selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan. Tindak perubahan tersebut dilakukan karena belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Usaha tersebut dilakukan demi menciptakan masa depan yang berkarakter, yang memahami jati diri bangsanya, dan menciptakan anak yang unggul dan mampu bersaing di dunia internasional. Lalu, apa sih kurikulum 2013 ini? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Ilmu pengetahuan sosial merupakan program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan melatih anak didik agar mampu memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu masalah dan berbagai sudut pandang secara komprehensif. Melalui ilmu pengetahuan sosial, peserta didik diharuskan mampu mengenal fenomena-fenomena di lingkungan, baik secara aspek ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, dan aspek kajian IPS lainnya. Namun tidak mudah, para guru saat itu sangat kebingungan saat pertama kali menerapkan kurikulum 2013 ini karena belum jelas bagaimana penerapan dan pengaplikasian kurikulum 2013 tersebut di lapangan. Jadi belum ada gambaran. Selain bingung tentang penerapan kurikulum 2013, saat ini para guru pengampun mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial juga masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang dimandatkan dari kurikulum mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Inovasi yang ada di kurikulum 2013 adalah mata pelajaran peminatan dan wajib. Pengembangan kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan aktif melalui penguatan sikap, keterampilan, pengetahuan yang terintegrasi. Dalam kurikulum 2013, posisi guru tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik, seperti yang telah dikenal. Namun, di kurikulum ini, posisi guru juga sebagai fasilitator, leader, motivator, dan sebagai pelayan driver peserta didik.
kedudukan pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran lainnya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik guna mempelajari rincian yang diperlukan. Sementara untuk mapel IPS di SMP menggunakan pendekatan integratif dalam organisasi kompetensi dasar atau KD dan pembelajaran. Kompetensi dasar tersebut diintegrasikan dengan menggunakan konsep geografi sebagai platformnya. Integrasi dalam kompetensi dasar dilakukan antara konten geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi yang nantinya disebut sebagai pembelajaran IPS terpadu. Konten pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 meliputi yang pertama, konten pengetahuan, yaitu tentang kehidupan masyarakat di sekitar, bangsa, dan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungannya. Yang kedua itu keterampilan, di mana peserta didik diajak untuk berpikir logis dan kritis, membaca, belajar, memecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat berbangsa. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya, kebangsaan, cinta damai dan kemanusiaan, serta kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut. Yang keempat yaitu konten sikap. Siswa diharuskan untuk memiliki rasa ingin tahu, mandiri, menghargai prestasi, kompetitif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pembaharuan KBM. KBM atau kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah proses di mana guru dan siswa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini guru harus menyajikan sebuah konsep pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Contoh menggunakan metode cooperative learning. Metode cooperative learning adalah sebuah strategi pembelajaran di mana membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi bersama. Dalam metode ini, siswa bukan hanya menghafal konsep, tetapi siswa juga ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Ini artinya guru bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, karena siswa bisa mencari sumber informasi lainnya. Dan siswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti tanya jawab dan menanggapi sebuah pendapat. Selain itu, guru juga bukan hanya sebagai fasilitator, tapi guru juga sebagai pengamat untuk menilai sebuah proses pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Julfian dari kelompok 3 PIPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan KBM, yaitu yang pertama pendekatan konstruktivisme dan juga pendekatan inquiry. Yang pertama, pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pengertiannya yaitu pelajar atau siswa aktif membina pertanyaan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Nah, itu adalah pengertian secara singkat. Dan konstruktivisme ini mempunyai prinsip. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Nah, di sini maksudnya siswa aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contoh, guru memberikan sebuah permasalahan atau menanyakan suatu seperti ini. Mengapa banjir terjadi? Nah, seperti itu. Nah, si siswa ini aktif menjawab pertanyaan dari si guru itu.
Contohnya karena membuang sampah sembarangan, dan juga karena penebangan pohon liar. Nah, itu adalah contoh prinsip pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Jadi siswa ini aktif untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seorang guru. Seperti itu. Yang kedua, guru sebagai fasilitator sehingga proses konstruksi oleh siswa berjalan dengan baik. Nah, di sini guru sebagai fasilitas ya tentunya memberikan saran terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh si murid, atau mengarahkan atau juga memperjelas memperjelas jawaban-jawaban yang diberikan oleh si murid. Nah, inilah gunanya guru sebagai memperjelas, memperarah juga bisa. Nah, yang ketiga, menemukan permasalahan yang sesuai dengan pembahasan. Nah, di sini siswa aktif untuk bertanya kepada guru. Sebagai contoh, bagaimana sih cara mencegah banjir, kata si murid. Terus kata guru menjelaskan tentang seperti ini. Nah, itulah ada hubungan timbal balik antara siswa dan juga si guru. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, mengapresiasi pendapat siswa. Nah, di sini adalah salah satu yang terpenting juga, di mana guru itu harus bisa memuji dan bisa memotivasi kepada seorang murid, karena hal itu juga hal yang penting terhadap perkembangan mental dan fisiknya juga terhadap si murid. Dan yang kelima yaitu berbagai macam sumber belajar menunjang pembelajaran. Nah, di sini maksudnya guru memberikan tugas kepada murid bahwasanya sumber itu bukan saja dari guru. Banyak sumber sekarang, bisa dari internet, majalah, koran, baca buku, dan banyak lagi pokoknya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip konstruktivisme. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran inquiry. Sebelum kita membahas tentang apa itu pembelajaran pendekatan inquiry, kita harus tahu dulu apa itu inquiry. Inquiry adalah berasal dari kata inquire, yang berarti menanyakan atau meminta keterangan. Jadi di sini siswa diharapkan untuk bisa aktif dalam pembelajaran di kelas dengan aktif secara mental maupun secara fisik. Jadi pembelajaran inquiry ini adalah pembelajaran yang sistematis, di mana model ini berorientasi pada proses yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang keterampilan dan yang dibutuhkan untuk berpikir secara sistematis dalam memecahkan pertanyaan yang penting, seperti itu. Nah, ada juga level-level yang tingkatan level inquiry ini. Yang pertama ada konfirmasi verifikasi, ada level inquiry terstruktur, ada juga level inquiry terarah, dan yang terakhir ada level inquiry terbuka. Nah, seperti itu. Saya bisa gambarkan seperti di samping ya, seperti itu. Mungkin itulah penjelasan sedikit tentang pendekatan pembelajaran inquiry. Mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh kelompok yang lain, mungkin inquiry itu. Sekian, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.